Dan ini komandan takut juga sama istrinya. Bercanda. Tapi Ibu Kapolres waspadalah. Suami Ibu ini pangkatnya tinggi, gagal lagi. Susah mengawalnya ini suami yang seperti ini. Menjaganya sangat sulit. Susah menjaga suami yang gagah. Apalagi kalau tinggi pangkatnya, sangat sulit. Maka bagaimana cara menjaganya? Jagalah dengan kembalikan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, lindungi suamiku. Tidak usah diinterogasi 24 jam. Baru 1 jam pergi menelpon. Di mana Ki Pak? Di mana Ki? Saya di kantor. Bohong. Coba foto baru kirim. Setengah mati kita kalau kau kasih begitu Ki Bos. Ada memang juga istri begitu. Kalah Kapolres. Sedikit-sedikit periksa. Di mana? Di kantor. Bohong. Coba kau selfie. Mana-mana video call. Masuk. Maka Cak memang tahu ini bagus nih tadi. Mana teknisinya itu tadi? Sudah bagus tadi itu Pak. Ya. Waqalaidan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi saya salawat begini ikut semua jamaahku. Di sini dia lihat saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, tamu spesial kita hari ini Bapak Bupati Lukbanggai, Bapak Kajati, insya Allah mudah-mudahan jadi Kajari, Bapak Kajari Kabupaten Banggai, Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, Ketua Pengadilan dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai yang menjadi contoh buat kita semua. Masya Allah. Apa contohnya? Pak Bupati PDI Perjuangan, wakil beliau Gerindra. Nggak ngamuk-ngamuk. Di Jakarta gitu baku ribu-ribu. Kita jantung makiku ribu-ribu. Bukan ya ikut anggota DPR. Coba belajarlah kita dari sini. Nah, kali ini kita tablik akbar, temanya memelihara ukhuwah, memelihara persaudaraan. Itu inti pembicaraan kita. Dua pembicara sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk bersaudara, jangan berpecah belah. Dan persaudaraan itu biasanya selalu diawali dengan banyak teman. Saya mau tes hari ini, Polri, saya kasih hadiah. Siapa anggota Polres Banggai yang bisa menghafal 5 sahabatnya, namanya temannya? Ayo, saya kasih hadiah. Ayo, 5 mau, jangan mau 10. 5 teman kalian, polisi, sama-sama polisi, namanya lengkap. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Ayo, sini bos. Ya, kita buktikan. Ya, alhamdulillah. Pak Deki, tapi pertama kalinya di Indonesia dengerin murotal pakai headset, tapi berasa kayak nggak pakai headset. Ini adalah easy. Tapi sebelum jawab pertanyaan itu ada passwordnya. Pertanyaannya, siapa namanya neneknya Kapolres? Ayo, apa ini? Jawab memang nih. Parah, belum tentu juga dia tahu ini orang. Belum tentu juga dia tahu ya, ini namanya polisi yang tidak kehilangan akal. Siapa namanya? Neneknya Kapolres, Abdul Latif.
Belum tentu juga Bapak tahu. Atau lebih gampang lagi, silakan mohon izin saya tanya sama Kapolres. Nah, lebih aman. Nah, coba Bapak sebut 5 sahabat Bapak di kesatuan Bapak. 1, Chandra Esa, 2, Sukimi Esa, 3, Ronald Esa, 4, Sukarman Esa, 5. Ayo. Zulkifli Islam. Zulkifli, Pak. Itu baru 5. Sudah sempat mati akal. Ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya. Belum lagi kalau saya tanya, Bapak ini yang sudah duduk di samping, sudah baku tahu enggak kenal di samping kiri kanan? Ayo, ini aja dulu yang sederhana. Ini di belakang kita tahu namanya enggak? Kanan kiri tahu enggak namanya? Itu aja dulu yang namanya persaudaraan. Kita sekarang karena medsos berdekatan tapi tidak baku sapa. Dalam Islam jangankan yang begitu, Bapak bilang haji, Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa jawabannya di samping? Yarhamkallah. Samping itu dia jawab lagi yahdikumullah. Itu artinya tidak boleh orang cuek di samping kita. Haji, alhamdulillah. Yang di samping kita tidak boleh diam. Kau jawab yarhamkallah. Sudah itu tidak boleh kau cuek juga di sampingmu. Yahdikumullah. Itu Islam. Hari ini nama samping kita saja tidak. Pak Deki sudah berhasil mengetahui dengan baik nama temannya 5. Oleh karena itu saya kasih hadiah. 100.000 rupiah. Bos, beda rasanya itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Sudah, terima kasih Pak Deki. Silakan duduk. Makasih. Pak, ada yang punya korek? Siapa punya korek? Macis. Colok. Ayo, kasih saya. Saya pinjam. Berarti ada perokok di sini. Pak, korek kecil. Tadi saya kasih uang Pak Deki 100.000. Kira-kira kalau saya minta lagi uang dari Pak Deki, mari tuangku. Bagaimana perasaannya beliau? Kurang ajar ini Ustaz, kasih malu saya. Ayo, yang lebih parahnya lagi, uang yang saya ambil tadi itu, ya, nih. Bagaimana perasaan Bapak kalau ini uang saya bakar? Bagaimana? Tega enggak? Takaburnya itu Ustaz. Masa uang 100.000 dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang, dia minta lagi baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tabi ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Itu orang perokok Pak, kayak orang bedeng-bedeng saya lihat. Coba lihat orang kalau merokok kayak dongok-dongok tuh. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap punya. Masa uang 20.000 kau buang-buang? Baru kita itu yang tidak merokok Pak, di sampingnya perokok. Pas kita pulang biar celana dalam bau rokok juga Pak. Jadi Bapak kalau merokok jangan tularkan asapnya ke kami ini yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Kau bawa kantong kresek, bawa ke kantong plastik, isap. Sudah simpan di dalam sini, jangan keluar. Atau sekali bungkus kepalamu. Tidak masalah itu. Jangan marah Pak ya, jangan marah ya. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Pembeli rokoknya kita pergi umroh sama-sama. Gitu. Amin. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya kasih contoh tadi uang dibakar? Nah, Rasulullah bersabda, Sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat perbuatan yang menghancurkan amal kebaikanmu. Coba,
Dia makan kita punya kebaikan. Dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi, begitu disulut api, sekejap habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat 6 ini, dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umroh? Siapa ini? Bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Sholatnya di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di sini. Begitu pahalanya, banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara 6 sifat ini. Dia makan itu, Pak. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia asrama. Semua mau nagosip. Lewat tetangganya langsung dia, ku tahu gitu nak pakai jilbab, kenapa kak keriting rambutnya? Sudah, orang pakai jilbab dia celah, Pak. Sudah, lewat lagi yang satu, enggak serasi kudunya, iyo kayak umbul-umbul. 2 sudah dia celah, lewat lagi orang pakai gelang emas, palsu. Kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstik, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengke di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, Nabi saja dia celah. Menurut Anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik, cuma sayang hampir tergoda sama Sulaiha. Nabi saja dia celah, Pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik, beriman kepada Allah, tapi sayang anaknya kafir. Coba, semua siapa dia celah, Pak. Orang seperti ini habis amalnya. Maka kata Nabi, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri, mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu kita kan terlalu sibuk, Pak. Kejelekannya orang. Biasa, ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron. Sinetron ini cerita pertama, Pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Jelek betul sifatnya itu suaminya. Kasiannya. Lama-lama. Aku remote. Kenapa? Seperti tetangga, Pak. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo. Kasian ya. Tengok mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan, istrinya selingkuh. Coba, apa gunanya kita cerita seperti ini, Bu? Ibu-ibu saya tanya, ada ndak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu, Ibu. Ada ndak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota bayangkari yang baik, yang taat dalam agama, datang tetangganya bawa gosip, saya dengar inna lillahi wa inna na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik. Ini tidak, Pak, baru iyo, saya tahu itu. Begitu memang, padahal dia tidak tahu. Suka sekali codo, ikut campur. Barang siapa ibu-ibu yang suka ikut campur, maka nasibnya nanti di akhirat seperti toge. Tahu toge? Bapak-bapak tahu toge? Coba lihat itu toge. Suka ikut campur toh? Kita bikin pecel, ada ya. Gado-gado, ada. Soto Banjar, ada. Ikan doang, ada. Tahu isi, ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan seluruh toge dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu
Bayangkari di komplek. Pagi-pagi gosip teriaki saja. Pagi-pagi togeni ye. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka bapak-bapak, hati-hati gunakan medsos. Begitu terima broadcast, baca lihat dulu siapa yang sebarkan. Kalau tidak ada sumbernya, jangan sebarkan, pasti bohong. Sumber itu artinya portalnya, sumber informasinya, sumber linknya jelas. Misalnya Kompas, Detik.com, atau Republika. Itu berarti betul. Kalau dia cuma abal-abal, tidak jelas apa itu sumbernya, jangan. Nanti bapak sebarkan, sebarkan. Ada orang tersinggung, dilapor, masuk bapak penjara. Orang jadi anggota DPR, bapak masuk penjara. Pikir dia. Ini yang tim sukses. Ada tim sukses di sini. Ada tim sukses. Kalau bapak jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti tim suksesnya Khadijah ketika ingin melamar Muhammad SAW. Namanya Nafisah. Jatuh cinta Khadijah kepada Nabi. Khadijah selalu sebut, baik ini pegawai tak Muhammad, jujur, disiplin, baik kinerjanya. Nafisah berkata, jatuh cinta ini bunda sama Nabi. Waktu itu Nabi Muhammad 25 tahun belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses yang menjaga kedua belah pihak, menjaga harga diri kedua belah pihak, tidak mempermalukan Khadijah dan tidak mempermalukan Nabi. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, apa? Kata Nafisah, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi 2 kali dijanda, nggak jadi masalah. Tapi ini bosmu, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nah bilang Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Tapi tidak ada hadis bilang mas bro, tidak ada. Ini gayanya ada saat latih. Nafisah lalu datang kepada Khadijah dan berkata, bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki suka kita? Alhamdulillah, rezeki. Tapi masalahnya, ini laki-laki lebih muda dari kita, tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun, tidak jadi masalah. Tapi pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, begini mestinya tim sukses. Jangan disuruh bikin baleho 5, hilang 2. Disuruh bikin baleho 10, hilang 5. Pergi meras kiri kanan, siap pak. 1 kecamatan, aman suara. Tapi ada proposal ini pak. Ini yang kasih stres caleg. Siapkan dah, mau petunjuk, siap. Ada petunjuk kerja saya, operasionalkan dah. Pak, jangan memeras caleg. Caleg, jangan bodoh-bodohi rakyat. Sudahlah. Kenapa negara kita hancur ini, Pak? Jangan salahkan anggota DPR saja. Jangan salahkan penegak hukum saja. Jangan perangkat legislatif dan eksekutif saja. Kita ikut salah. Bapak diajak sosialisasi, ayo kami akan menyampaikan visi misi kenapa kami maju anggota DPR. Tapi apa yang langsung Bapak bilang? Ada di itu ongkosnya. Ada di anunya, pembeli rokoknya. Bapak juga rusak otaknya. Ayo, kalau mau negara baik, ayo hilangkan money politik. Anggota DPR jangan sogok rakyat. Rakyat jangan mau disogok. Angkat negara kita, Pak. Tidak usah demo kiri kanan. Tidak usah protes kiri kanan. Mulai dari diri sendiri. Abdi binafsi. Mulailah dari diri kita. Kita marah kalau kita lihat pejabat korup. Bagaimana mereka tidak korup? Mau jadi pejabat saja beli partai berapa miliar. Dan itu dari mana? Bapak sendiri yang minta disogok. Sogok 300.000 untuk nyoblos. Bapak masuk neraka. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak disogok Ustaz, saya kasih ketemu sama.
Pak, 2019 17 April, bantu negara kita dengan baik. Dengan cara apa? Jangan mau disogok. Pilih pemimpin yang Bapak yakini, tidak usah bertengkar. A bagus, B bagus, 1 bagus, 2 bagus, silahkan, tidak usah bertengkar. Tapi ingat, semua yang Bapak coblos, demi Allah ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari, apa alasanmu? Kalau Bapak mencoblos hanya dikasih 300.000, asari kupis saru-saru, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Bapak kalau mau bantu kepolisian, ada orang datang bawa beras, bawa baju, bawa money politik, rekam, bawa di polisi, lapor di Panwas, tangkap, itu merusak negara kita. Setuju? Setuju? Betul? 500.000. Pak, bagaimana tidak rusak negara kita, Pak? Mau jadi anggota DPR harus ada biaya sosialisasi. Akhirnya orang yang baik, cerdas, jujur, tidak berani maju pilcaleg, tidak ada uangnya. Akhirnya yang menjadi caleg, apa, pengusaha tipe C, tambang tipe C. Akhirnya apa? Bapak dibeli 300.000. Begitu terpilih Bapak tidak datang. Kenapa itu anggota DPR tidak pernah datang ke kami? Kenapa mereka tidak pernah datang reses ke kami? Apa dia anggota DPR? Ngapain saya datang sama kamu? Kan sudah mau kuku bayar. Masih mau kok. Yang ketawa, saya serius ini. Ayo, 2019 saatnya memperbaiki negara. Dengan cara apa? Bapak jangan buta politik, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Datang tim suksesnya A, nomor 1, ini. Alhamdulillah bagus. Datang tim suksesnya 2, alhamdulillah bagus. Siapa kita pilih? Nanti saya berhajat kepada Allah. Saya sholat istikharah dulu, nanti di TPS saya tentukan. Sudah. Jangan siapa? Ini di atas 5 suara Pak, tapi 500.000 1 suara. Siapa? Sudah dikasih 500.000, begitu pergi TPS ada yang kasih 600.000, lupa 500.000. Ini yang kasih hancur negara. Akhirnya apa? Bagaimana negara? Coba kita lihat, jembatan belum diresmikan sudah roboh. Bagaimana tidak roboh? Semennya tidak sesuai. Bagaimana tidak sesuai semennya? Kenapa? Sudah diambil jatah 20% proyek. Bagaimana tidak keluar 20%? Sudah habis waktu sosialisasi. Maka kita juga ikut berpartisipasi merusak negara kita. Kontraktor, jangan kasihan ambil uang rakyat. Ada kontraktor di sini? Ada? Biarkan dia kerja proyek, tapi ketahuilah Pak, semua proyek yang Bapak kerja nanti dia ditanya itu kalkulasinya Pak. Bapak saudara-saudara sekalian, kembali pada pokok persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Saya tanya, Bapak tiap hari makan nasi? Ya? Berapa kali makan sehari? Minimal 3 kali. Kenapa enak makan nasi? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa enak makan nasi? Karena makannya sama-sama. Coba kalau nasi dimakan satu-satu, mana enaknya? 1 biji. Wah, sampai sore nggak selesai Pak. Maka orang yang berpecah belah jelek itu Pak. Kita makan enak itu nasi. Kenapa? Karena kita makan sama-sama itu 1 kempat. Coba kalau satu biji. Repot nak makan itu Pak. Coba. Ayo. Tadi ada hujan. Enak nak hujan? Ditunggu para petani. Kenapa nyaman hujan? Kita berhujan-hujan waktu kecil. Kenapa? Karena turunnya rame-rame. Coba kalau hujan turun satu-satu. Lama baru selesai Pak. Maka tidak ada senang itu yang bercerai-berai Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ulama mengajarkan
Umat Islam itu seperti jari ini. Coba lihat jari ini, Pak. Kompak, berbeda. Ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, ada jempol. Enak, berbeda fungsi, berbeda tempat, tapi satu tujuan, bekerja menyenangkan apa yang diperintahkan oleh saraf. Kenapa ini hebat? Coba kalau dia bersatu. Jempol, jari-jari menyatu, dia bisa kasih gugur kepalanya orang kalau kau ganggu istriku. Jaga kok, kalau kau ganggu istriku, jaga kok. Coba. Kenapa? Karena dia kompak. Kalau dia cuma sendiri, Pak, apa bisa dikerja di jari kelingking? Apa bisa dikerja? Apa bisa dikerja? Artinya apa? Orang yang suka bercerai-berai, nasibnya seperti cleaning service, seksi pembersihan. Menyatu, Pak. Coba, Nabi jelaskan. Orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan sakit, tangan kiri yang selesaikan. Gatal tangan kanan, kiri yang garuk. Gatal tangan kiri, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Begitu mestinya kita orang yang ada di Liwu. Berbeda fungsi. Coba. Kata Nabi, umat itu seperti satu sistem. Satu mobil lah misalnya. Orang Islam itu, orang Luwu itu, Luwu Banggai, seperti mobil. Kompak, tidak boleh ada yang merasa lebih hebat. Pak Bupati tidak boleh merasa hebat dari masyarakat. Kenapa? Jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Kenapa? Contoh paling sederhana. Kenapa kita enak ceramah di sini? Bapak-bapak enak duduk. Kenapa? Karena ada yang bapak lihat ceramah. Saya tidak boleh merasa saya paling jago di sini. Kenapa? Mungkin saya jago karena ada bapak dengar saya. Coba kalau saya ceramah sendiri tidak ada yang dengar, Pak. Orang lewat dia bilang, Pak Kapolres lama itu gila-gila Pak Ustaz. Coba, ini saya sudah jadi contoh. Ada jadi Kapolres, ada jadi bupati, ada kajari, ada ustadz, ada jamaah. Kompak kita, Pak, sehingga kita enak di sini. Pak Bupati tidak boleh merasa lebih hebat dari rakyat. Kenapa? Beliau jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Coba kalau tidak ada yang pilih, Pak. Bapak dilantik tidak ada yang pilih. Pasti orang bilang, sakit-sakit ke sebetulnya. Mengaku dikasih yang bupati. Coba ini, itu enaknya persaudaraan, Pak. Rakyat juga tidak boleh sewenang-wenang sama bupati. Kenapa? Bapak bisa tenang begini karena ada bupati yang mimpin kita. Coba kalau tidak ada bupati di sini, bertengkar semua orang mau jadi bupati baku tembak. Itulah enaknya. Contoh mobil, tidak boleh ada merasa lebih hebat dari yang lain. Ban, nah bilang ban, saya paling hebat di sini. Kalau tidak ada ini ban, tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung rem. Nah beli, bajiki bos. Jalan mako pale, tidak pakai rem. Apa? Bapak Kapolres mau naik mobil tidak ada remnya? Mercy, Pak, mercy. Bapak naik tidak ada remnya, mana mau, Pak? Tersinggung bensin. Saya bilang kau saja yang hebat, ban. Kau hanya yang bebas rem. Saya juga berharga. Kalau tidak ada bensin, mana mobil bisa jalan? Bisa kalau disuruh dorong sama Kapolsek. Kapolres di atas, Kapolsek mendorong. Nggak enak, Pak. Ayo, itu makanya tidak boleh merasa lebih hebat. Di sini Luwu Banggai, ada jadi bupati, ada jadi Kapolres, ada jadi dandim, ada jadi anggota DPR, ada jadi nelayan, ada jadi pengusaha, ada rakyat biasa, jadi guru, ada PNS. Berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Kalau orang Luwu Banggai ribut, kalau orang Banggai ribut, siapa yang rugi? Misal nih, ribut nih, nanti gara-gara pilpres, ribut membakar kiri kanan. Siapa yang ribut? Siapa yang rugi? Siapa? Siapa? Orang Pindrang? Orang Jawa Timur? Tidak. Siapa yang rugi? Orang Luwu Banggai. Maka kita punya kewajiban menjaga kerukunan ini. Kenapa? Karena kalau ribut, kita sendiri yang rugi. Contoh lagi ya, pentingnya persaudaraan. Saya jalan malam-malam, jalan.
Tiba-tiba tahan tuh kakiku. Kaki tahan tuh, otomatis mulut langsung meniup. Cari sambil ambil handphone. Ke sini. Padahal kaki yang tahan tuh ikut terlibat mulut, tangan, mata, ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tahan tuh kakinya. Langsung rasa kok. Saya suruh pergi jalan. Jelas? Jelas? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah, janganlah engkau bercerai-berai. Satu yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri, dan inilah sumber terjadinya perpecahan. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu tak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul? Tidak, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu? Dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Kaget semua sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Nah dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Ketika distor pahalanya di akhirat kelak, ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah di kesatuan sama-sama itu di Polres Banggai. Nah fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya 5 tahun ditunggak pangkatku. Saya dikasih pindah ke pulau. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya yang pernah fitnah kamu. Habis sholat, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga itu. Dia serobot itu pagarku, dia ambil tanahku 1 jengkal. Gara-gara dia polisi, saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau lapor, kelihatan tembaknya, mundur lagi saya. Saya minta keadilan hari ini Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi, dia store lagi. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnah. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis puasa, habis salat, habis haji. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti ya Allah. Lalu dia bilang yang tadi banyak amalnya. Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku ini. Dek nagaga amalku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hati. Makanya Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, 2 dosa jenis ini, maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau bapak dosa sama saya, 1 syaratnya, 1 bertobat, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 bapak datang minta maaf sama saya, 5 kalau berkaitan barang kasih kembali barangku yang pernah bapak ambil. Ustaz, maafkan saya. Kenapa? Pernah dulu kucuri sandal pak. Kasih kembali sandalku. Baru betul. Selama bapak tetap ambil sandal saya, tobat bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah ngambil uang negara, kasih kembali pak. Kasih kembali. Termasuk yang ngambil printer di kantor. Jangan ketawa, saya serius ini. Ambil kertas di kantor, anak-anak tulis skripsi, bapak ambil 1 rim, kasih kembali itu. Semen, atap kantor, gorden, rumah dinas, kasih kembali.
Selama Bapak tidak kasih kembali, nanti kalau Bapak mati disuruh pikul itu semua yang Bapak pernah ambil. Suruh pikul Pak sambil menunggu nama tak diadili. Begitu lewat pegawai tak, kita pikul itu mobil, kursi, pasangin kulkas. Lewat pegawai, kok pantas hilang kulkas di kantor. Masolak kecelakaan. Makanya kasih kembali Pak. Ini bahayanya dosa memutuskan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, karena waktu terbatas, yang menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan, itu cinta dunia. Jadi Kapolres, salah. Oh boleh Pak, orang Islam jadi Kapolres kok semua, jadi Kapolda semua, jadi bintek semua, silakan. Anggota DPR jadi semua, ambil jabatan itu. Tapi yang dilarang adalah menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Anggota kepolisian, Bapak mau jadi Kapolsek, tidak usah cari muka sama Kapolres. Bapak sudah punya muka. Ada juga itu cari mukanya sama Kapol komandannya, keterlaluan juga. Siapa? Zaman jahiliyah itu bos. Sudah biasa saja. Apalagi Kapolres kita ini Pak, namanya sudah Soleh, Muhammad Soleh, tidak mungkin salah-salah Pak. Jangan tidak usah Bapak keterlaluan lah cari. Siapa? Iya Pak. Cemen men. Sudah. BNS, tidak usah cari muka sama Pak Bupati. Bapak sudah punya muka. Ini juga ada PNS, mau kepala dinas Batena cari menjilat. Biar ada anaknya di situ, ada istrinya, kayak tidak punya harga diri. Iya Pak. Malu dong sama istri dan anak di depan kita kayak tidak punya harga diri. Bapak sebagai kepala rumah tangga, tampilkan Bapakmu punya wibawa meskipun depan bupati. Saudara, siapa? Saya kasih contoh. Contoh. Pak, kalau saya bersandar di sini, begitu saya hilang ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Saya sandar di dinding jatuh atau tidak? Jatuh. Semua makhluk yang bersandar kepada dunia pasti jatuh. Tapi kalau Bapak bersandar ke Kapolres pindah, Bapak jatuh. Bersandar sama bupati hilang jabatannya, Bapak jatuh. Bersandar sama Kajari pindah mutasi 2 tahun, hilang lagi sandaran kita. Tapi Bapak bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah hilang dan Allah abadi selama-lamanya. Coba, Bapak mau di jabatan, hubbud dunia, cinta dunia boleh. Tapi yang dilarang Allah terlalu. Saya bilang Umi Rama, terlalu. Saya ini peminatnya Umi Rama Pak. Kenapa? Lagunya Umi Rama bagus-bagus Pak. Coba lihat lagunya Umi Rama Pak. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Laguna pegawai honor. Lagunya Berama itu Pak dakwah. Coba pulang suaminya menyanyi lagi Bu. Lagunya Berama. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berjudi juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya,
Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu Merama Pak, dakwah di dalamnya. Anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur Pak. Yuk, jadi bupati boleh, jadi anggota DPR boleh, jadi kajari boleh, jadi pejabat boleh, jadi orang kaya boleh, silahkan, silahkan. Allah tidak melarangnya. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan itu. Itu yang disebut terlalu cinta dunia. Mana lagi ciri-ciri cinta dunia? Takut putih rambutnya. Begitu berubah rambutnya sedikit, nak kasih sewer. Masuk di matamu, cik dah. Kenapakah kalau kita tua? Memang sudah sunnatullah. Umur 60 masa mau nampak seperti anak TK? Kelainan itu Pak. Memang sudah sunnatullah itu. Terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Mana lagi terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Itu terlalu cinta dunia. Hayya 'alas shalah. Sebentar. Meeting. Hayya 'alal falah. Tunggu, lagi ada tamu. Itu anggap enteng ibadah. Cinta dunia, dipanggil tidak mau datang. Coba, saya kasih contoh. Pak Kapolres. Ada ajudan Pak Kapolres? Ajudan, pasti ya. Semua Kapolres ada ajudannya. Jangankan Kapolres, Kapolsek ada ajudannya Pak. Jangankan Kapolsek, Ketua RT ada tuh ajudannya. Coba Hansip ada ajudannya Pak. Coba kalau Kapolres panggil ajudan. Ajudan, siap. Biar lagi pegang jalan kote. Lagi dah pegang nih. Ajudan, siap Pak, perintah. Langsung dah buang jalan kote dah. Siap Pak, perintah. Nah bilang Kapolres, kasih habis dulu itu dalam mulut. Siap, perintah. Itu enaknya polisi Pak, biar ditinjuk siap salah. Ditinjuk perutnya, siap salah. Siap salah. Coba. Semua komandan ada ajudannya. Begitu komandan panggil, ajudan, langsung lari, siap, perintah. Biar lagi tidur-tidur Pak, langsung bangkit. Pernah kira-kira Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Mana berani. Bilang mah kau disuruh ke pusat di situ ngambil Belanda. Mana ada Pak. Padahal Kapolres ada mutasinya. Kapolres ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama Kapolres kita. Tapi begitu Allah yang panggil kita. Hayya 'alas shalah. Apa kita bilang? Tunggu, lagi meeting, kita Tuhannya suruh menunggu. Bagus kalau dia datang Pak. Dari pagi sampai malam tidak datang-datang. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Coba. Itu namanya cinta dunia. Yang ketiga, yang merusak amal. Qillatul haya, kurang rasa malu. Saya tanya, Pak, kalau Bapak sholat cuma pakai celana dalam, tidak pakai baju, sah tidak sholatnya? Sah tidak? Sah? Tidak. Kenapa? Salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat. Menutup aurat, aplikasinya, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang baik sholatnya, tinggi rasa malunya. Malu dong. Sudah dijaji oleh rakyat, tapi tidak pernah datangi rakyat. Malu dong. Digaji oleh negara jadi PNS, suruh ngurus KTP 2 minggu baru selesai. Begitu ada pelicin dibawa, siap, selesai. Tunggu bagi sampai sore. Tapi begitu tidak ada pelicinnya, dia bilang habis tinta pulpennya Pak Camat. Malu dong seperti itu. Malu dong di pinggir jalan minta-minta uang.
Kalau ada melanggar lalu lintas, cek anak sekolah, nggak mungkin ditahan. Mana nomor teleponnya bapakmu? Nih Pak. Pak, saya tahan anaknya bapak dengan motornya. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa anak di bawah umur dikasih naik motor? Ini akibatnya bisa mati anaknya bapak. Bapak, kalau sayang sama anak, datang ke polsek. Saya tahan anaknya bapak. Selama bapak tidak datang, saya tahan anaknya. Itu baru polisi yang bagus. Jadi jaksa, malu dong. Sudah punya pangkat banyak, mau disogok sama pengusaha. Bilang sama dia, berapa uangmu? Kau bisa beli harga diriku? Keluar kau di situ. Kurang ngajar kau, tambah pasalmu. Malu dong. Nah, sebenarnya masih ada dua lagi yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah hampir maghrib, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Intinya Pak, mari menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih Pak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Soleh. Saya doakan mudah-mudahan AKBP-nya hilang hurufnya satu menjadi AKP. Beda itu kan? Kalau AKBP dengan AKPD beda. Mudah-mudahan segera lagi menjadi bintang. Tapi terakhir, ada caleg di sini? Banyak? Pak, pakai rumus saya. Sangka baik. Saya dulu waktu tamat SMA daftar ke tentara. Akabri penerbang. Karena ada sepupuku kalau pulang banyak lamban-lambannya Pak. Kalau jalan begini dia jalan. Daftarlah saya jalan Garuda depan Pertamina Makassar. Begitu saya tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku Pak. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus Pak. Padahal tidak pernah nakala nilaiku. Lulus. Sekarang dia Polda Sulsel. Dia reserse. Satu bunga-bunga. Reserse. Pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai ku semua. Pak, Bapak sudah sosialisasi, sudah sebarkan baleho, sudah bikin kajian-kajian taklim, pengajian-pengajian, bagi-bagi kartu nama. Ternyata Bapak tidak terpilih, percayalah, bukan itu yang terbaik buat Bapak. Sangka baiklah kepada Allah. Apa yang Allah kasih, itulah yang terbaik. Dulu saya keberatan, kenapa saya tidak jadi tentara? Alhamdulillah sampai sekarang. Saya jadi ustadz, andai saja dulu saya jadi tentara, sampai sekarang saya masih hormat-hormat Pak. Siap. Sekarang tentara hormat sama saya. Kenapa? Allah kasih yang terbaik. Bapak jadi anggota DPR tidak terpilih, Allah tahu. Kalau Bapak jadi anggota DPR disita, masuk KPK, ditangkap satu kantor. Allah tidak mau Bapak ditangkap. Jelas? Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Bupati, Pak Kajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada pejabat-pejabat kita sehingga memimpin negeri ini dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang sangat ringkas ini kita akan bercerita tentang sejarah Nabi. 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Bayangkan, dek gagana tembokna, tidak pernah dilihat wajah bapaknya. Bersama ibunya cuma 2 tahun saja. 2 tahun saja, 4 hari bersama ibunya. Masya Allah. Pindah dari kakeknya, pamannya. Kemudian hidup dalam keadaan miskin. Masya Allah. Dihina, dimaki, diusir dari kampungnya. Masya Allah. Diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri. Siapa yang perangi? Sepupu satu kalinya sendiri. Siapa yang menghinanya? Satu kampungnya. Tapi luar biasa.
dalam keadaan tekanan seperti itu, dalam tekanan penderitaan seperti itu, dalam himpitan ekonomi miskin seperti itu, meskipun tidak pasang baleho, tidak pernah bikin medsos, tidak pernah punya Facebook, tidak pernah punya Twitter, tapi alhamdulillah bisa menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Bayangkan, bukan hanya umatnya yang akui, umat lain pun mengakuinya, non-muslim pun mengakuinya. Woi, tidak usah lihat itu yang masuk dari pintu, lihat saya. Tidak usah lihat yang pintu masuk dari itu. Dan makanya lain kali kalau mau di depan, cepat datang, supaya tidak mengganggu konsentrasi. Nah, itu bagian dari godaan setan. Saya karena kalau ceramah nggak ada kegiatan lain, tersinggung saya. Coba buka jendela, buka lewat pintu. Cocok ini? Buka jendela. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berhasil menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya. Kalau umatnya saja akui ya wajar, tapi ini luar biasa. Kenapa? Diakui mereka yang tidak umatnya. Siapa? Ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan umat Islam, tapi siapa yang menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati maulidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat wajah bapaknya, tapi berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, usia beliau masih 2 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya. Kemudian usia 4 hari setelah melahirkan, keluar dari rahim ibunya, diambil sama ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Dari Halimatus Sa'diyah balik usia 4 tahun, kembali ke ibunya, pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur bersama ibunya, ini maknanya tidak dilarang ziarah kubur. Boleh pergi ziarah kubur dengan catatan tidak meminta-minta di kuburan. Ya, boleh ziarah kubur. Saya ulang, Islam tidak melarang ziarah kubur dengan catatan datang ziarah kubur tujuannya satu, bahwa kita betul-betul juga akan meninggal, mengingat kematian. Tujuan kedua, menghindari fitnah dunia. Apa maksudnya? Jangan sampai rumah kita mewah di Samarinda seberang, rumah kita ada mobil parkir 3, begitu lewat orang di kuburannya bapak kita, rumputnya tinggi, makamnya nisannya bengkok, sudah runtuh pasirnya, sehingga menjadi fitnah dunia. Orang berkata, wih, kasihannya ini orang meninggal, rumahnya anaknya mewahnya, bagusnya rumahnya anaknya, ternyata tidak terurus kuburannya bapaknya. Itu tujuannya ziarah kubur. Jadi jangan lagi pergi minta-minta. Biasa kita itu dulu Riolo Romai, kalau selesai pengantin kita pakai baju kemeja putih, pakai songkok baru, pakai lipat sabde. Sama itu istrinya pergi ziarah kubur, ditemani bapaknya. Baru duduk di depan kubur, nah bilang bapaknya, oh ambo, katu kasih anakmu, ure boting, ilo doang ngikasih masempo dan lekna, beleng-beleng. Kenapa ada orang mati doakan orang hidup? Orang hidup doakan orang mati. Tidak boleh orang minta-minta sama orang meninggal, itu sudah mati. Ya, ada yang lebih parah. Dia bilang apa? Ada tawa kembarnya buaya. Mana ada orang manusia kembar buaya? Kalau manusia jadi buaya darat mungkin ada. Ya, tidak boleh itu percaya begitu ada orang kembar binatang. Tidak ada itu. Ya, nah sudah ziarah kubur Nabi, pulang di desa bernama Afwa. Sakit ibu beliau, lalu meninggallah Siti Aminah di desa Afwa itu. Yatim Nabi. Usia Nabi yatim diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib, usia 6 tahun. Sampai usia 8 tahun meninggal lagi, kasihan kakeknya. Coba bayangkan, tidak pernah dilihat bapaknya. Usia 6 tahun meninggal sama ibunya. Meninggal lagi kakeknya usia 8 tahun. Diambil oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Siapa nama pamannya?
Abu Talib diambil sama pamannya. Usia 12 tahun Nabi mulai berdagang. Nabi dagang bersama dengan pamannya. Beliau pergi ke Syam. Itulah Syria sekarang. Yang dihina, yang perang sekarang. Penduduknya pergi mengungsi. Bapak-bapak kalau cinta kepada Nabi, malam ini sedekahlah untuk membantu orang-orang Syam. Sampai di negeri Syam, ada seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian. Namanya pendeta Bukhairah. Ya, pendeta ini punya informasi menurut Injil. Injil menjelaskan ada 3 tanda kenabian. Satu, dia lihat, ini kemana ini anak muda di atas onta? Ada awan melindunginya. Awan, anak muda di atas onta ke kanan, awan ke kanan. Dia ke kiri, awan ke kiri. Pendeta Bukhairah berkata, ini tanda-tanda Nabi. Tanda-tanda Nabi. Akhirnya apa? Dia panggil Abu Talib. Abu Talib, tal, sini dulu. Agak cepok. Tentu dalam buku tidak ada capok. Ini bahasa Bugis. Karena sini saya dengar banyak orang Bugis, toh. Luar biasa ini orang Bugis. Banyak. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis, Pak. Saya ke Biduk-Biduk banyak orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang Sumatera banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah Sarawak banyak orang Bugis. Sebegitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Tanya Pak Kapolsek. Bercanda ya, bercanda Pak ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian dipanggil. Tal. Penasaran ini pendeta Bukhairah. Lalu dia tanya, Abu Talib, siapa namanya ini? Kemanakanmu? Muhammad. Dia bilang ini cocok. Tanda kenabian yang kedua namanya Ahmad menurut Injil. Dia penasaran. Akhirnya apa? Dia mau lihat tanda kelahirannya. Ada di belakangnya Baba. Tahu jaki Baba toh? Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Yang penting kalau orang bilang Baba, nah tahu mintu. Baba. Oh dia lihat, oh ini Nabi. Lalu pendeta Bukhairah berkata, Abu Talib, paling susiga anuremu. Kembalikan cepat ini kemanakanmu. Kalau didapat orang Yahudi, dia bunuh. Lama dia tunggu ini orang Yahudi. Akhirnya apa? Nabi beserta pamannya waktu itu belum jadi rasul, kembali tidak melanjutkan perjalanannya. Masya Allah. Usia 25 tahun, bekerja sama Siti Khadijah. Bangsawan kaya, perempuan janda, sudah 2 kali janda. Akhirnya apa? Menikah dengan Siti Khadijah. Rasulullah umurnya 25 tahun, Khadijah umurnya 40 tahun. Nikah. Setelah menikah, alhamdulillah dikaruniai anak. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Saya kasih lagi hadiah, kasih keluar lagi. Keluar kembali. Siapa? Ruqayyah. Salah. Siapa? Siti Fatimah. Salah. Siapa? Sini. Foto cepat. Ya, sebelum jawab pertanyaannya Pak Ustadz, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Apa? Jawab memang Bako. Selama uangku ini. Siapa namanya? Lain kali kalau ada begitu deh, sebut kau saja, sembarang kau sebut, belum tentu orang tahu, nak tahu juga. Siapa namanya anak pertamanya Nabi? Qasim. Qasim. Makanya Nabi juga disebut Awal Qasim, bapaknya Qasim. Hadiah. Beda tuannya Ustaz dengan uang Kapolsek? Beda rasanya bos.